Ada satu kesalahpahaman yang sering diam-diam tumbuh dalam diri kita. Kita mengira semakin sulit ibadah, semakin tinggi nilainya. Dari sini lahir perfeksionisme yang tidak sehat, yang dalam psikologi disebut sebagai scrupulosity. Dalam bahasa agama kita dikenal sebagai was-was. Orang yang terjebak di dalamnya bukan menjadi lebih tenang, justru semakin gelisah. Wudu diulang berulang kali, sholat ditunda karena merasa tidak ada tempat yang suci, hingga akhirnya ibadah yang seharusnya mendekatkan malah ditinggalkan karena mengejar kesempurnaan yang tidak pernah ada. Padahal pesan Nabi sangat tegas, agama itu mudah. Tidaklah seseorang mempersulit agama kecuali ia akan dikalahkan olehnya. Ini bukan sekedar nasihat. Ini adalah prinsip dasar. Tuhan tidak sedang menguji kita dengan jebakan, melainkan mengundang kita dengan kasih. Dalam hukum Islam, Allah tidak hanya memberi satu jalur, ada dua. Ada azimah, ada rukhsah. Azimah adalah jalur normal di mana kita, misalnya sholat berdiri, wudu dengan air, puasa dengan penuh. Namun juga ada rukhsah, di mana itu adalah jalur kemudahan, sholat dengan duduk, tayamum, dan bahkan boleh berbuka. Ini bukan kompromi, ini desain. Kaidahnya jelas, kesulitan menghadirkan kemudahan. Artinya, berpindah dari azimah ke rukhsah bukan tanda kelemahan, tapi tanda kepatuhan pada kondisi yang Allah sendiri tetapkan. Bahkan menolak rukhsah saat benar-benar dibutuhkan bisa berubah menjadi sikap yang justru bertentangan dengan tujuan syariat. Islam tidak hanya bicara kepada manusia dalam kondisi sempurna. Ia hadir di tengah realitas perjalanan jauh, sakit, tekanan lupa, keterbatasan, hingga kondisi-kondisi yang tidak bisa dihindari. Karena itu, pintu rukhsah dibuka bukan satu, tapi banyak. Saat Anda sakit, Anda tetap bisa sholat. Saat Anda bepergian, ibadah tetap berjalan. Saat Anda terpaksa, ada ruang yang memaafkan. Ini menunjukkan satu hal penting. Yang dijaga bukan sekedar bentuk ibadah, tetapi keberlangsungan hubungan dengan Yang Maha Kuasa. Bayangkan seorang mahasiswa yang terjebak ujian panjang tanpa jeda. Waktu sholat datang, tapi keluar ruangan tidak diizinkan. Di titik ini ada dua pilihan, memaksakan diri dengan cara tidak sah atau meninggalkan sholat sama sekali. Padahal ada jalan ketiga, yaitu rukhsah. Menggabungkan sholat karena kebutuhan mendesak, bukan untuk memudahkan diri secara sembarangan, tapi untuk menjaga agar ibadah tetap hidup di tengah keterbatasan. Inilah kecerdasan spiritual, bukan sekedar tahu hukum, tapi tahu kapan menggunakan pelonggaran yang memang disediakan. Coba bayangkan kembali, apakah Tuhan yang Maha mengetahui kondisi kita akan memaksa kita dalam situasi yang benar-benar tidak memungkinkan? Atau justru Dia yang menyediakan jalan alternatif agar kita tetap bisa terhubung? Rukhsah adalah bukti bahwa Tuhan memahami manusia secara utuh, fisik, psikis, dan situasional. Sholat di kendaraan, tayamum di tempat terbatas, menghadap kiblat sebisanya, semua itu bukan bentuk ibadah kelas 2, tapi bukti bahwa hubungan dengan Tuhan tidak pernah terputus oleh keadaan. Ibadah bukan tentang menjadi sempurna. Ibadah adalah tentang tetap hadir. Saat kondisi lapang, kita jalankan yang terbaik, azimahnya. Saat kondisi sempit, kita ambil kemudahan, rukhsahnya. Seperti mengemudi, ada saatnya menekan gas, ada saatnya menginjak rem. Keduanya bukan tanda kelemahan, tapi bagian dari perjalanan. Maka jangan jadikan ibadah sebagai beban yang menekan. Jadikan ia kebutuhan yang menguatkan. Karena pada akhirnya yang Allah inginkan bukan kesempurnaan yang kaku, melainkan kedekatan yang terus hidup dalam kondisi
apapun.